suka pura-pura. Oh, aku mau ngomong masalah orang British ya. Orang UK itu Iya. tipe orang Jawa gitu. Oke, Tipe orang palsu. Jawa gimana di mana tipe orang yang nggak mau nyakitin perasaan orang gitu. Ngomongnya iya, iya Oke. baik-baik. Ternyata enggak gitu. Terus sampai saat ini yang kamu udah kerjain di sana kan tadi kan by research. Kalau oke, kalau reguler kan dia kuliah gitu ya, kuliah Oh iya. normal. Kalau by research langsung masuk langsung penelitian gitu. Iya. Jadi Tes kita atau gimana? di Inggris semua itu safety-nya itu paling penting ya, paling utama. Hmm. Jadi sebulan pertama aku harus belajar yang namanya, pokoknya aku harus ngambil yang namanya safety gitu kan, general safety gitu. Kayak safety, cara pemakaian pemadam, apa namanya, alat pemadam kebakaran ya. Oke Pokoknya ya. fire alarm, Nah, um, alat-alat, sorry, apa namanya, senyawa-senyawa kimia berbahaya, asbestos. Oh, banyak banget pokoknya, nggak bisa ngomongin satu-satu. Harusnya sebenarnya aku harus buat ini sih, catatan-catatan sih. Pokoknya banyak banget safety yang harus aku ambil in order to be able to start my, apa namanya, my experiment gitu. hmm. Kita nggak boleh asal-asal masuk ke lab langsung eksperimen, nggak boleh. Kita harus lulus dulu safety-nya. Setelah lulus baru bisa start penelitian. Nah, jadi selama itu kita ujian. Jadi Hmm. ujiannya itu pilihan ganda, bisa ngulang gitu. Nilainya minimal 80. Aku ngulang 19 kali baru dapat 80. Saking susahnya dan banyak gitu. Dan kita juga harus hafal nomor-nomor telepon yang harus dihubungi kalau emergency gitu. Hmm. Ya, setelah lulus, kita mulailah. Setelah lulus kan profesorku masih Thailand. Hmm. Kemudian selama sebulan sembari aku lulus safety test, aku juga dikasih banyak paper gitu, dibaca, baca, baca gitu kan. Nah, kebetulan profesor aku juga tertarik di Arduino ya. Jadi kayak dia pengen buat semacam device gitu Hmm. yang punya sensor yang bisa nge-track aktivitas si si apa namanya, our target bakteri, Hmm. our target evil bacteria. Jadi kayak kita mau buat device yang bisa, abang pernah tahu nggak reaktor gitu, bioreaktor? Oke, tahu. Pernah dengar kayak ini nggak? Pernah dengar semacam serial dilution nggak? Atau nggak pengenceran Hmm. berjangka Hmm. gitu untuk Hmm. Hmm. mengetes kemampuan suatu bakteri Iya, oke. beradaptasi Ah. gitu. Nah, Ah. kalau kalau kita pakai manual kan capek gitu kan. Capek ya, oke. Capek. Nah, kita mau buat Aplikasi. alat di mana kita nggak usah capek lagi ngedilusi si, apa namanya, si reaktor kita. Ya misalnya gini nih, bakterinya tumbuh pada OD sekian. Kita buatlah semacam program set pada OD sekian. Ketika Hmm. bakterinya reach, kita harus ngasih Oke. dia, apa namanya, Ah. fresh Seperti media gitu. ininya. Ah. Biar Ah. biar terdilute gitu si Ah. culture-nya. Nah, itu yang kita lakuin. Jadi kita harus buat program di mana si alat ini bisa ngelakukan semuanya sendiri tanpa kita turun tangan gitu. Jadi hasilnya Hmm. lebih akurat dan kita juga bisa mendeteksi kapanpun, dimanapun, seberapa detik pun si Hmm. bakteri ini melakukan yang namanya mutasi gitu. Tapi itu jangka panjang ya, karena to be honest, aku orang biologi, nggak Hmm. ada sama sekali punya kemampuan di bidang IT. That's Hmm. kind of impossible Berarti for itu me nanti akan gitu. terkonek ke device-nya, misal HP atau gimana gitu. Iya, jadi kayak Arduino, sistemnya Arduino ya. Jadi kayak semua itu terkoneksi pakai, ya Hmm. gitulah. Pokoknya agak ribet sih karena kan tau lah bang, kita orang biologi ya, Hmm. nggak punya pengetahuan IT yang mumpuni gitu loh untuk melakukan semacam gitu. Tapi profesorku orangnya gini, jangan pernah bilang enggak, bilang aja dulu iya dan kerjain. Kalau misalnya kamu Udah nggak nggak bisa sanggup. yang kamu ngomong, nah kita Hmm. bisa solve that problem, you know. Hmm. Nah udah, kita kan gitu. Nah, jadi selama itu aku latihan gitu, belajar latihan. Maksudnya ngambil tes safety, lulus, baru aku diskusi sama profesor. Kita start lah penelitian. Kita kemarin Ah. coba trial and error gitu. Ah. Ya, ngomong-ngomong. Bahkan profesor kita orangnya teliti banget loh. Kayak aku bilang Ah. kan, kita kan orang Indonesia ya. Sebagus apapun IELTS-mu, pasti bahasa Inggrismu ada juga kesalahan tiap hari gitu. Ah. Jadi kalau Ah. misalnya kayak ngomong sama profesorku, kita harus pakai bahasa yang scientific gitu. Ketika Ah. kayak misalnya ini, aku mau bilang, misalnya aku ngepipet senyawa Ah. kimia nih, Ah. ngepipet senyawa kimia. Aku bilang, jadi ketika kita ngambil A,
ngambil cairan gitu kan. Ketika kita mau pindahin si cairan itu ke ke apa namanya? Ke Jadi chamber satu. yang baru Ah, ah. atau ke vessel yang baru. Kita bilang bahasa Inggrisnya apa coba? Nggak tahu, aku Move nggak bisa. atau apa gitu kan? Atau enggak Oke, move oke. atau apa gitu kan? Itu nggak boleh sama dia. Dia harus Oh, pakai dia harus bahasa gunakannya kayak spesifik. metode-metode di jurnal, Iya, scientific. dan itu literally kalau kita ngomong harus pakai bahasa kayak gitu. Jadi dia selalu ngomong bahasa Inggris aku. Ah, Sebenarnya itu bagus sih menurut aku. Cuma kadang rada-rada intimidating aja sih. Jadi kayak aku rada-rada takut kadang ngomong. Jadi ngomong itu harus ahli quote gitu. ah, Ya gitu-gitu deh. Nah, yaudah. Tapi dia selalu bilang gini, ini bagus buat kamu. Nanti kalau kamu presentasi bahasa Inggris kamu lebih benar, lebih spesifik dan lebih teknikal gitu. Ya ah, udah nggak apa-apa bagus gitu. Nah kita latihan-latihan. Jadi kayak bukan cuma belajar penelitian aku, kita juga belajar ngomong teknikal ah. gitu-gitu lah. Semua pokoknya dipelajarin. Nah kemarin aku udah mulai research, udah mulai coba. Aku dapat device. Jadi ini device baru, belum ada yang orang make. Ini yang nyiptain orang Oxford Ah. dari Oxford University. Jadi profesorku beli itu alat buat aku pakai buat ngerjain. Tahu nggak bang alat itu pakai apa? Alat itu pakai yang namanya dia nggak pakai Windows, nggak pakai Mac juga. Tahu nggak dia pakai apa? Dia Apa? pakai Linux coba. Oh, ibu, oke, oke, oke. Orang biologi yang nggak pernah expose to IT disuruh pakai Linux, aduh pusing. Ya, dan aku harus belajar Linux selama berapa minggu. Pokoknya butuh di sini tuh betul-betul interdisciplinary loh bang. Lu nggak Oke. boleh rely on your basic knowledge gitu loh. You have to be able to explore other knowledge in order to survive. Ah, Jadi kayak lu nggak boleh bangga-banggain kemampuan lu nge-culture biologi gitu. bakteri, ngegores Ah, jamur atau numbuhin ah. spora gitu. Nggak berguna. Lu harus belajar sesuatu yang baru. Jadi lu harus bisa menggabungkan antara biologi, kimia, Ah. sama teknologi. Itu harus digabungkan jadi satu gitu. To be honest, it is quite apa ya, berat tapi harus dikerjain gitu. Namanya juga S3 nggak ada yang gampang. Bahkan Iyalah. S3 di Indonesia juga nggak gampang gitu. Jadi ya udah deh. Dan kita juga orang biologi kan. Ya harus berani apa namanya? Ya berani ngambil, ya lu udah ngambil jalan ini lu harus ngerjain gitu. Dan aku belum pernah bilang enggak sama profesorku sejauh ini. Biarpun aku nggak tahu, aku sudah bilang iya 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 dan iya gitu. Terus profesornya Sampai masih muda atau gimana? Oh, Umur profesor berapa? aku udah masuk ke aku di sini nggak tahu sistemnya. Namanya beda di sini, nggak kayak di Taiwan. Di Taiwan kan namanya associate profesor, terus juga profesor apa gitu. Di sini namanya itu lecturer, senior lecturer, baru profesor gitu kan. Nah, profesor aku Ah. masih senior lecturer gitu. Oh, masih mungkin dia masih udah associate professor berarti. Mungkin associate profesor. Kalau dikonversikan pakai bahasa itu ya mungkin dia associate profesor gitu. Berarti Inggris masih pakai yang lama, berarti Oh, pakai itu yang yang kayak lama ya? Indonesia kan sebelumnya pakai kayak gitu. Jadi pakai apa Hmm, lecturer, asisten ahli, habis itu baru lektor, oke. lektor kepala kan senior Hmm, lecturer kan. Baru habis itu iya. guru besar. Nah, sekarang baru ganti ke apa tuh? Ya, asisten ahli itu masuknya ke asisten profesor, lektor udah masuk ke associate profesor sebenarnya. Oh, ngerti, ngerti. Tuh, Oke, nah. aku mau ngasih tahu aja ya. Profesor ini Nah, orangnya sangat-sangat blunt gitu kan. Kayak orangnya itu nggak suka drama, to the point. Jadi oke. kalau lu salah, lu Nah, salah. Bahkan kayak aku ah, bilang bahasa Inggrisku aja nggak bener dikit, langsung diperbaikin sama dia. ah. Jadi dia quite apa ya namanya ya? Pokoknya dia bikin aku harus harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kenapa? Karena kan dia dulu S1, dia orang ini, dia orang Malaysia ternyata, tapi dia Oke. S1-nya di Singapura. Dia S1-nya Ah, di apa namanya kampus yang bagus di Singapura itu? terus Bananyang. National Eh, University of of Singapore. Singapore, benar. Ya. Jadi dia bahkan selama S1 dia udah pernah internship ke kampus MIT di Amerika Oke. dan ngeprofesor yang supervise dia kemarin baru dapat hadiah Nobel. Kalau Oh. tahu dari Amerika yang cewek pada dia Hmm. hadiah Nobel. Jadi dia selalu bawakan profesor-profesor dia. Jadi dia kayak apa ya, nge-adapt how they work. Jadi dia kayak nge-adapt how they work and then dia itu apply that cara cara dia kerja ke kita di sini. Jadi kita betul-betul di-push sama Bagus sih dia kalau kayak harus gitu. harus bisa nge-set goal dan ngerjain semua itu harus benar. Jadi kalau mau ngerjain sesuatu nggak boleh langsung dikerjain. Sama dia Hmm. tipe orang yang sebelum before you execute something, lu harus nge-set, lu harus ngebuat dulu plannya. Plannya apa? Nah setelah kamu buat plannya, baru lu kerjain gitu. Lu nggak boleh asal-asal langsung kerjain nggak. Dia harus betul-betul preparasinya bagus, baru dikerjain gitu. But sadly,
setelah aku kerja selama sebulan dengan hasil yang gimana ya, orang biologi hasil sebulan ya apa sih, nggak ada ya hasil sebulan. Cuma kita kemarin udah berhasil ngedesain ngedesain primer gitu kan, ngebuat apa namanya sistem buat ngasih plastik gitu. Tapi karena corona tiba-tiba ya udah kampus di lockdown tuh, jadi kita sama sekali nggak boleh ke kampus. In the meantime, profesor aku nyuruh aku baca paper dan analisis beberapa enzim buat ngasilin plastik gitu. Dan aku untuk sekarang sih masih baca paper sama literatur review atau buat apa namanya, review paper lah gitu. Ya gitu lah. Kalau di sana tuntutan untuk publikasi gimana? Okay, the good thing about England or Ah, UK is that there's no prerequisite buat in order to get your PhD degree, kamu nggak harus publikasi. Itu bagusnya. Itu bagus sama sedih juga sih sebenarnya. Bagus buat orang malas karena iya. nggak harus, yang penting lu udah Selesai. bertanggung jawab sama mampu mempertahankan PhD tesis lu, ya udah lu selesai gitu loh. Lu nggak usah harus publish gitu. Kalau di Taiwan kan minimal 5 lah, 4 lah, 3 lah, which is crazy. Kalau di sini enggak. Tapi profesor aku bilang gini sama aku pernah. Aku tanya, is there any requirement for us to at least publish one paper? Kata dia. Okay, one thing I heard about UK, the regulation is so rubbish, kata dia gitu kan. Itu sampah, kata dia gitu. Peraturannya itu sampah, kata dia. Dia kan agak-agak ini ya bang, mulutnya agak pedes gitu kan. Dimana kamu gak usah publikasi gitu. Nah, aku sih nyaranin sama kalian publikasi tetap. Tapi aku nggak maksa gitu. Tapi kalau kamu publikasi, there is no way for you to fail, kata dia. But if you happen not to publish anything, kamu masih ada kemungkinan atau you will still have a chance to fail, kata dia gitu kan. Tapi kalau kamu publish at least one paper, and then nggak mungkin gitu. Quite nggak mungkin buat kamu gagal. Karena kamu dipublikasi, artinya penelitian kamu udah diterima secara akademik sama semua orang gitu. Jadi tetap dia nyaranin kami publikasi gitu. Regardless how many papers you publish, no matter how many paper you publish, at least you publish one paper. I think it's already enough, kata dia kayak gitu sih. Tapi dia selalu bilang ya as much as possible atau as many as possible you can publish, that's better, kata dia kayak gitu. Nah dia tipe orang yang gini bang. Jadi dia kan ngedesain penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dia buat sekarang. Gini, kenapa gitu? Jadi gini loh, dia selalu pengen kita ngerjain suatu hal yang bukan dia yang ngerjain. Jadi dia nggak mau kita imitate what he's done. Dia pengen kita membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Gini, kalau kita balik ke negara kita dan kita meniru apa yang dilakukan profesor kita sebelumnya, kita nggak bakalan maju. Kenapa? Karena kita bakalan selalu di belakang dia. Karena kan dia udah bekerja di bidang itu bertahun-tahun. Artinya itu tuh field dia gitu loh. Dan kamu nggak bakalan bisa bahkan melebihi dia atau nggak menjangkau dia, itu bahkan quite impossible because you're my duck, you follow me, you're not gonna be in front of me, you're gonna be always at the back of me gitu kan, atau enggak you're gonna be left behind karena kamu nggak ya udah gitu bilang. Jadi aku pengen buat kalian ngerjain sesuatu yang nggak aku kerjain, and then you are the expert of it. Jadi kayak kamu pulang ke negara kamu, you make your own life which has never been done by any other gitu loh. Jadi kayak ini kamu yang memulai, kamu yang buat, dan kamu yang ngelanjutin, dan kamu nggak bakalan ketinggalan di belakang karena kamu adalah pioneer dari penelitian ini gitu. Makanya dia selalu memaksa kita membuat sesuatu yang baru gitu. Ya dia selalu ngasih arahan, tapi tetap kita orang yang punya 100% apa namanya keputusan buat ngerjain itu project gitu. Tapi tetap itu projectnya project dia, tapi dia pengen handcraft kita itu ada di situ loh gitu, nggak cuma arahan dari dia, nggak. Jadi dia pengen kita juga ngerjain apa yang ada di pikiran kita gitu. Aku sukanya sih dia gitu sih, keren gitu. Terus dia misalnya kalau setiap hari kalau ke laboratorium, misalnya kalau kamu lagi penelitian, terus dia datang setiap hari atau gimana sih? Oke. One cool thing about my professor is that dia selalu di lab dari jam 8 sampai jam 8 malam atau nggak jam 7 malam. Dan dia kerja tiap hari. Dia orang Asia banget loh bang. Biarpun dia ada di UK 15 tahun, tapi tetap bapaknya orang Asia banget. Pokoknya dia kayak tipe orang yang someone, apa ya, to look up to lah pokoknya. Dia kayak pribadi yang bisa dijadikan jadi panutan banget sih kalau menurut gue. Dia orang Asia,
Hmm. Dia conquer UK, dan Hmm. betapa sulitnya untuk orang Asia bisa ngajar di UK itu sulit banget Iya, loh. ya. Lu harus bisa kayak 20 kali lipat lebih bagus dari orang UK in order to be considered as the one. Jadi kayak dia Hmm. tuh orangnya yang, beliau pokoknya orang yang betul-betul pekerja keras lah, hardworking person gitu. Itu yang buat aku kayak, oke, kayaknya aku jatuh di tangan orang yang tepat, dan mudah-mudahan aku bisa kayak keep up what he's done and keep up what he's doing. Ya, gitu aja sih. Orang yang push, dan orang yang gak suka pura-pura. Oh, aku mau ngomong masalah orang British ya. Orang UK tuh Iya. tipe orang Jawa gitu. Oke. Tipe orang Palsu. Jawa gimana, di mana tipe orang yang nggak mau nyakitin perasaan orang gitu. Ngomongnya iya, Oke. baik-baik. Ternyata enggak gitu. Gitu. Oh, Nah, peres-peres kalau ya. iya, kalau orang UK kayak gitu. Nah, kalau profesorku enggak kan, dia kan bukan orang UK. Nah. He's totally Asian gitu kan. Hmm. Ya udah, kalau lu nggak bagus, that's bad, that's Hmm. awful gitu-gitu. Ya udah. Jadi kayak lu harus kerja 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 dan kerja gitu. Yang bikin semangat sih gitu, Bang. Terus di sana berarti antar labnya itu gimana sih komunikasi dengan antar labnya? Misal kalau kamu, misal sekarang kan dengan profesor kamu, berarti profesor kamu itu punya lab sendiri atau gimana sih? Benar. Profesor aku punya lab sendiri, dan tiap-tiap profesor biasanya punya lab sendiri. Dan di sini jarang profesor yang punya project yang sama. There's no way for you to do that. Jadi nggak ada profesor yang projectnya sama gitu. Ya kalau lu mau Oke. share pun palingan mungkin ada beberapa alat yang mungkin kita nggak pakai setiap hari. Nah, baru Hmm. kita minta bantuan dari tim yang lain, Hmm. minjam alatnya atau enggak nganalisis sampel kita atau apa gitu. Oh, aku Oke. mau ngasih tau sama Bang aja. Di sini tuh semua Hmm. serba hati-hati, Bang. Bahkan Hmm. buat mesan senyawa kimia aja nggak boleh. Nggak boleh langsung Hmm. dipesan. Mereka harus tes dulu Hmm. how dangerous that, substance. Atau enggak mereka ngetes safety-nya dulu baru kita bisa pesan. Pokoknya semua itu serba safety loh. Di sini safety itu is number one lah pokoknya. Bahkan aku nggak boleh ngotokop sendiri. Jadi di sini ada Oh, orang spesialis technician buat operatornya. autoclave. Iya, buat autoclave, buat nyimpan ini, nyimpan itu. Jadi kayak kita nggak boleh suka-suka kita gitu, nggak boleh. Nggak Hmm. tahu kenapa gitu. Ya gitu deh, pokoknya susah gitu. Duh, Nah, tapi aku pokoknya encourage abang supaya bisa kuliah di luar negeri. Aku bukan bilang kampus di Indonesia nggak bagus ya. Bukan, tapi ah, kayak kita kita di sini tuh bukan cuma belajar belajar ininya loh, belajar ilmunya loh, bukan. Kita belajar word ethic juga, yang mm-mm, dimana tuh word ethicnya tuh bagus banget. mm, Mungkin nggak bakal nemu di Indonesia gitu loh. Aku bukannya mm, bilang Indonesia jelek ya. Lihat aja kita waktu kita S2, S1 lah. satu. Autoclave ngasal pakai kompor apa suka-suka gitu loh. Baru nuangin HCl di luar gitu, nggak Oh, pakai apa namanya, nggak pakai nggak pakai lemari asam. lemari asam atau apa gitu. Di sini mana boleh kayak gitu, ketahuan awas aja. Bahkan di sini nyimpan senyawa kimia itu harus berdasarkan jenisnya. Ah, ah, Kalau yang korosif di sini, yang ini di sini. Bahkan buang sampah nggak boleh asal-asal. Jadi kita sampah itu based on the color gitu. ah, Kalau ah, warna kuning, berarti ini sampah biasa. Atau warna biru, ini sampah khusus yang ofensif. ah, Kayak misalnya bekas-bekas petri dish apa gitu. Baru ada mm, juga warna orange. Ini mm, khusus buat kaca. Kalau mecahin mm, bola-bola atau mm, sorry, mecahin apa namanya, elemen harus dibuang situ. Kalau misalnya jarum, mm, syringe, or anything mm, like sharp, pisau apa gitu, ada kotak box warna kuning, buangnya di situ gitu. Jadi di sini mm. nggak ngasal gitu, semua itu serba dipikirin, semua itu serba di set dengan baik gitu. In order to achieve safety levelnya tuh paling bagus deh. Taiwan aja kalah kalau gue bilang. Dulu aku mikirnya Taiwan safety levelnya paling bagus kan. Ternyata selama aku Ah, nyampe di Inggris, ngebandingin lab profesorku yang di Taiwan sama di Inggris, itu kayak, aduh, ah. beda. Totally beda. Beda banget. Dan kita nggak boleh di lab kalau nggak pakai baju lab. Langsung diusir. Hmm, oke. Ini Apa di lagi lah? sini sudah pukul 5. Kamu kan nggak puasa, Sep? Iya, aku nggak puasa. Di sini masih jam 10, Bang. Hmm, ini aku mau pulang ya. Oke. Ini kan kita masih cerita tentang terkait kamu S3 ya. Iya, Tapi aku masih lebih kayak general. karena kan kamu juga baru ya, S3 di sana kan baru berapa bulan ya? Baru berapa Iya. bulan sih? Nah, Hmm. nah, tapi aku pengen tahu lagi cerita, tapi besok aja deh, kalau nggak salah ya, Iya, boleh, besok boleh, boleh. atau beberapa hari lagi gitu. Nah. Waktu kamu S2,
Karena kamu pernah cerita tuh terkait dengan waktu profesor ini ganti profesor ke sini. Oh ya benar, aku dulu Nah, kayak bola kasti loh bang, kasian nah, banget nah, loh dulu. nah, itu makanya ditahan dulu. Karena kan mungkin kali aja mahasiswaku mau dengerin ketika nanti kan kali aja pas tamat mau lanjut ke Taiwan atau mau lanjut ke Oh S2 boleh yang boleh boleh lain. boleh Nah, boleh. mungkin nanti pengalaman kamu ketika dibola-bola dari profesor satu, profesor yang lain ditolak kalau gimana gitu, nanti mungkin bisa cerita lagi gitu ya. Iya, itulah Nah, aku belajar dari pengalaman bang. Pokoknya jangan nah, pernah keluar negeri kalau belum nemu profesor gitu. nah, nah. Gitu. Oke. Itu kesalahanku tes 2 sih. Ya udahlah. Hmm. Belajar pengalaman-pengalaman lucu gitu kan. Makanya aku bilang S2 itu penuh dengan drama gitu. Ketemu teman lab yang penyiksa juga aku pernah. Ya udah, itu nanti diceritain aja. Pakai S2 itu lebih menantang karena di sini ada dosen dari Taiwan, tamatan Taiwan, dia dulu di NCKU. Di Oh, NCKU nanti Cengkung. Cengkung juga bagus Cengkung. tuh. Ya dia di Nomor 3, nomor Cengkung. 4 gitu. Nah, jadi Cengkung terus dia bilang, aku tanya gini, kamu nggak S3 aja lagi ke sana gitu kan? Gue bilang, enggak, ampun kata gitu, ampun aku kata kayak gitu. Ampun. Ampun. No way, no way. Kalau ada opsi lain katanya aku bakal milih opsi lain. Aku enggak katanya, enggak mau katanya kayak gitu Gak lagi. mau, gak mau, gak mau. Sampai Sama. kayak kayak S3 itu udah terkunci 5 tahun lu baru bisa tamat gitu. 5 tahun tuh Iya. paling cepet katanya. Benar-benar. Mostly. Mungkin Nah, ada beberapa yang bisa taman 4 tahun kalau dia sangat bernasib baik gitu kan. nah. Ya, ya udah gitu aja Stephen. Karena ini kan kita puasa ya, beda waktu juga Iya, kita yang beda waktu. membatasi. Nanti besok atau lusa nanti aku hubungin lagi, nanti kita Sure. sharing-sharing lagi ya. Iya. Oke. Nyantai aja Ya. ngomongnya, jangan yang berat-berat ya, karena aku nggak bisa ngomong formal. Iya kan minggu besok atas kan cerita di S2 berarti kan cerita tentang kejulitan kan, tentang cerita Oh, duka yang lara tidak kan. penuh dengan gosip, Bang. Gosip, kejahatan-kejahatan. Ya kan udah lama kita harus semenjak S1 kan. Benar-benar. Jadi sebenarnya Gak apa-apa nih, walaupun mahasiswa Abang nonton, Abang ngegosip. ya udah tahu juga mereka. Jadi sebenarnya Sevin ini walaupun dia beda 2 tahun angkatannya, aku 2007 dia 2009. Dulu kan aku abang asuh, mereka adik asuh gitu ya. Kita Ada dulu nggak sih? gitu kan. Adik abang asuhmu siapa dulu? Siapa ya? Oh, kakak asuh, kak ini. Aduh, lupa gua. Yang kecil-kecil pakai kacamata. Bang, aku Maria. bukannya apa ya, Bang? Be Aku Eva. Eva, iya Eva. Eva. Bang, aku sekarang suka ini loh, suka lupa nama loh, nggak tahu kenapa loh. Iya, kamu itu udah mulai itu Alzheimer Wah, kali. ya. Alzheimer mana? Ya. Jadi walaupun Sevin ini angkatan 2009, kami lebih dekat karena kami dulu sama-sama asisten di Lab lab mikrobiologi. mikrobiologi. Ya. Dia Aku salah juga satu orang yang senang ya. selek apa? Kayaknya asisten mikrobiologi semua pada apa ya, bagus-bagus ya. Ya kan emang udah diakui kalau alumni yang bidang mikro kan terbaik. Oke, jadi sedikit cerita kalau Sevin ini ketika dia ngelamar jadi asisten, aku kan yang wawancara dulu. Iya. Dia adalah orang pendaftar asisten yang ketika dia dites ngajar, dia yang bikin semua asisten yang ngujinya itu terpingkal-pingkal ketawa. Masih sih bang? Ya ngaku kami sampai ketawa sampai dari kursi sampai turun ke lantai loh. Masa Ingat sih nggak? bang? Aku udah lupa. Alah. Tapi Kan katanya dulu aku kamu hampir kalah loh bang. Benar nggak? hampir kalah sama siapa? Ciaan. Iya kan, karena bawa kaki makanya gak keterima. Udah tahu lah mikro kayak gitu harus buka kaos kaki, dia malah bawa kaki. Aduh, betul, betul. Dia lagi S2 loh sekarang. Di mana dia? Di Indo dia S2 kan? Di USU dan nggak kelar-kelar udah berapa tahun. Aku yakin dia nggak keluar karena dia nggak ngeri, bukan karena dia bodoh, pasti karena dia nggak lanjutin atau nggak Iya, kelar. karena dia sangat menikmati dengan semua orang ke dia kan. Emang kan dia kalau dibilang kan pintar banget kan sebenarnya. Pintar, pintar parah. Pintar, Hmm. parah sih dia pintar. Nah, Pintarnya itu udah next level loh bang. iya emang dia dibandingkan kita kan sebenarnya. Parah, parah banget sih. Hmm. Dia. Oke, nanti mungkin kita juga mungkin aku akan buat yang kayak gini rutin kali ya, nanti ngundang kamu atau ngundang yang lain kan. Angkatan 2009 kan banyak yang lebih sukses kan dibandingkan angkatan 2007. Terus nggak tahu. Imam di Prodia, Imam di Danon, Oh, iya kan sih. setidaknya pengalaman dia meneliti cukup banyak. Angkatan Iya. 2010 juga jago ya. Nurul Fadilah itu angkatan 2010 atau 2000 berapa sih? Nurul Fadilah 2010. Santa? Santa 2010. Mereka bagus-bagus loh. Santa sekarang lagi di Australia, lanjut Di sekolah. Australia. Ya. Oke. Nurul Si Fadilah Sunarti? kayaknya
Sunarti sekarang PSD di Taiwan kayaknya. PSD di Dia Taiwan. di Ocean University masih. Iya, kau tahu bang? Ya kan aku follow ya apa yang Muhammad Asal nggak pernah tahu. Iya sih. Bagus, bagus. Oke, udah itu aja ya, Oke, Sep, karena ini mau buka sip. puasa. Oke, Selamat nanti kita berbuka ya lanjut bang. lagi. Ya, makasih sharingnya. Ya. Ya, selamat Sharing sore. halal lah Sana ya. siang atau sore sih, sana? Di sini lagi gini hampir jam 11 pagi. Oke, siang berarti. Selamat siang. Di sini udah mau Bye, maghrib. selamat malam ya. Dadah. Dah.